Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindia Mutiara dari kelas 11 akuntansi B nomor absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan materi karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konveksi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah dapat berbentuk laporan penelitian, artikel, makalah, dan buku referensi. Sistematika atau struktur penulisan karya ilmiah. Yang pertama, bagian awal. Ada 4, yaitu halaman judul. Halaman ini juga memuat jenis dan tujuan laporan, nama penyusun, logo lembaga, nama lembaga, kota, dan tahun penyusunan laporan. Yang kedua, kata pengantar atau ucapan terima kasih. Bagian ini berisi ungkapan rasa syukur penulis, ucapan terima kasih, harapan penulis, tempat, bulan, tahun, dan identitas penulis. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi menggambarkan keseluruhan isi pokok laporan dengan mencantumkan secara jelas urutan bab dan subbab beserta halaman tempat bab atau subbab. Yang keempat, daftar lampiran. Mencantumkan seluruh lampiran yang ada dengan nomor halaman masing-masing dimulai dari kata pengantar hingga lampiran-lampiran. Yang kedua, bagian isi. Yang pertama, bab pendahuluan ada 5, yaitu latar belakang, berisi penjelasan singkat tentang masalah yang akan diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni oleh peneliti. Yang kedua, batasan masalah, menjelaskan kedalaman ilmu dan area pembahasan. Yang ketiga, rumusan masalah, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau pernyataan. Yang keempat, tujuan. Tujuan umum menggambarkan secara singkat apa yang ingin dicapai melalui penelitian yang dinyatakan dalam satu kalimat. Tujuan khusus merupakan perincian tujuan umum yang lebih spesifik dan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang kelima, manfaat. Dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Yang kedua, bab pembahasan. Yang pertama, kajian teoretis. Berisi teori-teori penguat yang digunakan dalam penelitian, landasan penulis karya ilmiah yang sedang ditulis. Penelitian-penelitian yang telah dibahas ahli-ahli sebelumnya. Yang kedua, pembahasan. Mengurangi segala yang dibahas dalam penelitian. Memuat metodologi penelitian mencakup teknik dan prosedur penelitian atau penulisan karya ilmiah. Memuat hasil-hasil pembahasan dilengkapi dengan interpretasinya. Yang ketiga, bab penutup simpulan. Berisi menyimpulkan hasil penelitian atau berisi penutup karya ilmiah. Saran, berisi hal-hal yang potensial dikembangkan lagi dalam penelitian berikutnya. 3. Bagian penutup. Daftar pustaka. Memuat sumber-sumber pustaka yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah atau penelitian atau karya ilmiah lainnya. Kedua, lampiran. Memuat pelengkap penelitian, misalnya catatan data, catatan proses perlengkapan, dan bukti-bukti tambahan seperti surat izin dan sejenisnya. Kebahasaan karya ilmiah. Menurut Jujun Surya Sumantri, ciri-ciri kebahasaan sebagai media karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, reproduktif. Artinya, maksud yang ditulis oleh penulisnya diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Yang kedua, tidak ambigu. Artinya, tidak bermakna ganda, baik disebabkan struktur kebahasaan maupun efektivitas penggunaan kata atau kalimat. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, tidak melibatkan aspek perasaan atau emosi penulis. Yang keempat, tidak salah tafsir.
artinya menggunakan ejaan, kata, kalimat, dan paragraf yang baku. Yang kelima, istilah keilmuan, artinya penggunaan istilah disesuaikan dengan persoalan yang dibahas. Yang keenam, demonstratif, artinya penulis dalam karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. Yang ketujuh, rasional, artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis, alur pemikiran yang lancar, dan kecermatan. Yang kedelapan, kohesif dan koherensif antar kalimat pada setiap paragraf dan antar paragraf dalam setiap bab. Yang kesembilan, langsung ke sasaran dan tidak berbelit-belit. Yang kesepuluh, kalimat efektif, artinya kalimat ini mudah dimengerti oleh pembaca. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menganalisis isi sebagai berikut. Yang pertama, baca dan pahami karya ilmiah yang berupa artikel atau makalah atau penelitian. Yang kedua, tentukan kriteria yang hendak digunakan dalam analisis. Yang ketiga, analisislah dengan menggunakan kriteria yang ditentukan. Yang keempat, tulislah hasil analisis sesuai dengan observasi yang dilakukan. Yang kelima, interpretasikan hasil analisismu sesuai kebutuhan. Yang keenam, simpulkan hasil analisismu. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.